Perlahan Pak Bambang menceritakan kejadian yang pernah ada tentang pohon itu. Dulu ada beberapa orang yang pernah mencoba menebang pohon itu untuk dijadikan lahan pembangunan. Namun satu persatu pekerja yang menebang mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar bisikan, ada yang melihat bayangan perempuan duduk di antara akar pohon, dan yang lebih menyeramkan, salah satu dari mereka ada yang hilang. Bukan sekedar pergi, mereka benar-benar menghilang tanpa jejak. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Hari ini aku akan kembali membacakan cerita malam horor yang berjudul Penunggu Pohon Beringin. Sesuai dengan judulnya, cerita malam ini menceritakan tentang penunggu pohon beringin yang terus-menerus mencari mangsa untuk dibawa ke alamnya. Daripada makin penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Di ujung sebuah desa kecil bernama Tanjung Alas, berdiri sebuah pohon beringin tua yang sangat besar. Akar-akarnya menjuntai panjang seperti tangan manusia yang berusaha meraih tanah. Sementara batang dari pohon itu begitu besar hingga ukuran 5 kali orang dewasa. Penduduk desa setempat menyebutnya beringin Pagedangan. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan pohon beringin itu ada, bahkan para tetua desa hanya berkata bahwa pohon itu sudah berdiri jauh sebelum desa Tanjung Alas berdiri. Namun, satu hal yang pasti, kalau tidak ada satu orang pun yang berani mendekatinya saat malam tiba. Konon, pohon itu memiliki penunggu. Ada makhluk yang hidup di antara akar dan bayangan. Ada juga makhluk yang mencari manusia untuk dibawa ke alamnya. Desa Tanjung Alas baru saja kedatangan warga baru yang baru saja pindah. Warga itu adalah seorang pemuda berusia 27 tahun. Ia bernama Aldi. Ia baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai guru di salah satu sekolah yang ada di desa Tanjung Alas. Sebagai warga yang baru pindah, ia tidak terlalu menggubris cerita-cerita yang beredar di desa itu. Ia hanya ingin menjalani hidup tanpa adanya gangguan. Aldi menjalani hari-harinya dengan meraba situasi yang ada di desa itu. Perlahan ia mengenal dan membiasakan diri untuk ada di desa itu. Sampai pada suatu sore, sepulangnya ia mengajar dari sekolah, ia melewati jalan di mana terlihat ada pohon beringin besar yang letaknya di ujung jalan tanah. Ini pertama kalinya Aldi melihat pohon besar itu karena biasanya Aldi fokus berkendara. Aldi sedikit tertegun saat melihat pohon itu karena ia merasa pohon itu tuh aneh. Daunnya sangat rimbun, namun udara di sekitarnya terasa begitu dingin. Bahkan angin yang berhembus seperti enggan melewati area pohon itu. Dari kejauhan, Aldi melihat ada warung kecil tempat beberapa warga untuk berkumpul. Berhubung Aldi warga baru dan ia harus bersosialisasi, ia mencoba menghampiri warung itu. Ia menyapa beberapa warga yang ada di sana, lalu duduk dan memesan secangkir kopi. Aldi disambut baik dengan warga dan beberapa saat kemudian mereka berbincang berbasa-basi. Tak lama kemudian kopi yang Aldi pesan datang dan diantar langsung oleh pemilik warung. Aldi dan pemilik warung itu kembali berbincang sampai akhirnya Aldi nyeletuk, "Pak, pohon beringin itu besar banget ya." Mendengar celetukan dari Aldi, pemilik warung yang bernama Pak Bambang menoleh sesaat ke arah pohon itu dan wajahnya berubah menjadi tegang. Lalu beliau menjawab, "Jangan sering-sering dilihatin, banyak orang yang hilang di sana." Jawaban Pak Bambang merubah suasana yang ada. Beliau mengatakan dengan suara yang berat. Aldi pun jadi ikutan merasa menegang di situ. Aldi mencoba meneguk kopi panasnya untuk menghilangkan suasana yang canggung. Aldi ingin segera pergi dari warung itu, tapi ia baru saja memesan kopi. Sampai akhirnya Pak Bambang yang tadinya berdiri di dapur kecilnya, perlahan berjalan menghampiri Aldi lalu duduk di sampingnya. Secara perlahan, Pak Bambang menceritakan kejadian yang pernah ada tentang pohon itu.
Dulu ada beberapa orang yang pernah mencoba menebang pohon itu untuk dijadikan lahan pembangunan. Namun, satu persatu pekerja yang menebang mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar bisikan, ada yang melihat bayangan perempuan duduk di antara akar pohon, dan yang lebih menyeramkan, salah satu dari mereka ada yang hilang. Bukan sekedar pergi, mereka benar-benar menghilang tanpa jejak. Tak akan berhenti mengambil jeda, Pak Bambang mengambil nafas lalu kembali menceritakan tentang pohon itu. Cerita yang paling terkenal adalah kejadian 10 tahun lalu. Ada seorang pemuda desa bernama Bima nekat menantang teman-temannya untuk bermalam di bawah pohon itu. Teman-teman Bima tidak ada yang berani. Ia yang melakukannya sendiri. Malam itu ia pergi sendirian dan entah apa yang terjadi, keesokan harinya Bima menghilang. Yang ditemukan hanyalah sepatu yang tertinggal di antara akar pohon. Sejak saat itu, warga desa percaya bahwa pohon beringin itu memiliki penunggu yang mencari manusia. Bukan untuk dibunuh, melainkan dibawa ke dunia lain untuk dijadikan budak. Cerita yang Aldi dengar membuatnya justru semakin penasaran. Ia merasa itu hanyalah mitos desa, tapi beberapa hari kemudian ia mulai memperhatikannya dengan detail. Setiap kali ia lewat, dan semakin lama ia memperhatikannya, pohon itu semakin aneh rasanya. Kadang ia merasa seperti ada yang memperhatikan dirinya. Sampai pada suatu sore, menjelang maghrib, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti berjalan. Aldi melihat di antara akar pohon itu seperti ada sosok yang berdiri. Sosok tinggi dengan rambut panjang yang menjuntai. Namun ketika Aldi berkedip, sosok itu langsung hilang. Dengan cepat, ia menggelengkan kepala dan menepis apa yang ia lihat barusan. Aldi beranggapan jika itu hanyalah bayangan sesaat. Ia memang menganggap itu semua adalah mitos desa. Tapi sejak rasa penasarannya itu muncul, Aldi mulai mengalami beberapa kejadian yang menyeramkan. Salah satunya adalah teror mimpi yang datang hampir setiap hari. Aldi mengalami mimpi tentang hal yang berhubungan dengan pohon itu, sampai ia mendengar suara lirih yang memanggil namanya untuk datang ke sana. Suatu hari, Aldi baru saja pulang dari kota karena ada rapat dengan dinas pendidikan untuk peningkatan kurikulum sekolah. Ia pulang ke desa itu tepat hari sudah berganti malam. Karena ia juga masih ada keperluan lain di kota, maka malam itu Aldi baru pulang. Tepat ketika ia sampai di desa Tanjung Alas, listrik di sana padam dan membuat jalanan menuju rumahnya menjadi gelap total. Pada saat itu hanya sorot lampu motornya yang tidak seberapa terang membantunya untuk melintas. Karena ia baru saja pulang dari kota, jalanan yang harus ia lewati adalah jalanan dekat pohon beringin itu. Angin malam cukup berhembus dengan dingin dan menusuk tulangnya. Perjalanan pada malam itu seakan lama dan motor yang ia kendarai juga terasa berat. Pikiran positif Aldi pada saat itu adalah karena angin yang berhembus kencang, jadi sedikit membuat laju motornya melambat. Suasana di sana juga tiba-tiba menjadi sunyi saat Aldi mulai mendekati pohon tersebut. Saking sunyinya, suara jangkrik atau hembusan angin pun tidak terdengar. Padahal tadi ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Seharusnya desiran angin bisa terdengar sedikit. Kemudian di tengah kesunyian itu, Aldi mendengar ada suara lirih yang memanggil namanya. Ia pikir memang ada salah satu warga yang memanggilnya, maka secara mendadak Aldi mengerem motornya. Jantungnya berdebar sedikit kencang. Ia mencoba menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari sumber suara. Beberapa saat Aldi mencari sumber suara itu, sampai akhirnya ia mencoba menoleh ke arah pohon beringin yang tidak jauh dari tempat ia berhenti. Di sanalah sumber suara itu. Aldi melihat ada seorang perempuan berdiri di bawah pohon. Rambutnya sangat panjang hingga menutupi wajahnya. Perempuan itu menggunakan gaun putih kusam dan tubuhnya tidak menyentuh tanah.
Sontak, Aldi diam mematung di atas motornya dan ia sedikit teringat tentang mimpinya beberapa hari yang lalu. Perempuan itu mengangkat kepalanya secara perlahan dan Aldi bisa melihat wajahnya cukup jelas. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan senyumnya begitu lebar. Aldi yang masih berada di atas motor mencoba ingin melarikan diri, tapi motornya mendadak mogok. Rasa panik dan ketakutan itu bercampur menjadi satu. Belum sempat ia melarikan diri, perempuan itu kembali berbicara. "Sudah lama aku menunggumu." Aldi turun dari motornya lalu menjawab, "Siapa kamu?" Perempuan itu tidak menjawab. Sebaliknya, akar-akar pohon itu mulai bergerak seperti ular besar yang hidup. Tanah yang ada di sekitarnya juga ikutan bergetar. Dan dari balik batang pohon itu muncul ratusan bayangan yang menyerupai manusia. Bayangan itu berdiri diam dengan tatapan mata yang kosong. "Ini adalah mereka yang datang sebelum kamu," bisik perempuan itu cukup lirih. Tepat pada saat itu, Aldi baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Jika mereka bukanlah bayangan biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang hilang. Perempuan itu mengangkat tangannya secara perlahan dan seakan membelah batang pohon itu. Udara di sekitar pohon mendadak berubah dan Aldi melihat sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu terjadi di depan matanya. Di balik pohon beringin itu terbuka sebuah dunia lain. Terlihat di sana ada langit merah gelap dan tanahnya dipenuhi dengan akar raksasa. Di dunia lain itu berdiri banyak manusia yang sedang bekerja tanpa henti. Mereka menggali tanah, menarik akar, membawa batu, dan manusia yang ada di sana semuanya tanpa ekspresi. Aldi kembali mematung melihat kejadian yang ada, dan perempuan itu juga kembali berkata, "Ini adalah duniaku. Mereka semua adalah milikku." Sorot mata Aldi perlahan mengarah ke perempuan itu dan ia menatap sosok itu dengan perasaan yang ngeri. Sosok perempuan itu menjadikan manusia sebagai budaknya. Manusia-manusia itu selalu datang dengan sendirinya ke pohon tempat perempuan itu berada. Aldi masih nggak tahu harus bagaimana. Ia seakan menikmati dengan bergidik ngeri dunia lain yang ada di hadapannya. Aldi ingin mengangkat kakinya dari sana, namun dunia lain itu mendadak memunculkan sebuah adegan seperti bisa menjawab rasa penasaran Aldi. Di sana terlihat ada sosok perempuan itu sedang disiksa oleh seseorang. Sosok itu bernama Ina. Ia disiksa lalu dibunuh oleh seseorang. Jasadnya dikubur di bawah pohon itu. Akibat dari kejadian itu, arwah Ina tidak pernah bisa tenang. Kemarahan dan kesepian selalu memanggil sesuatu dari dunia lain. Karena kejadian itu, ia menjadi penunggu pohon beringin. Namun, kekuatannya memiliki syarat. Ia membutuhkan manusia untuk menjaga dunianya. Ia juga butuh untuk bekerja di alam bayangan. Jika itu tidak dilakukan, ia akan menghilang. Sosok perempuan itu lanjut berkata, "Kesepian itu lebih menyakitkan daripada kematian." Ucapan itu dibarengi dengan tatapan mata yang tajam ke arah Aldi. "Tinggallah bersamaku di sini." Akar-akar pohon itu mulai terus bergerak menuju Aldi, seperti tangan yang ingin menangkapnya. Melihat hal itu, Aldi segera berlari meninggalkan tempat dan meninggalkan juga motornya. Ia merasa sudah berlari, namun tanah yang ada di sekitarnya terasa seperti lumpur. Kakinya terasa berat, dan bayangan manusia itu terus-terusan keluar dari pohon, lalu perlahan mendekati ke arah Aldi. Beberapa dari bayangan itu hampir meraih tangan Aldi dengan wajah mereka yang kosong. Beberapa bayangan itu meminta bantuan kepada Aldi. Mendapati kejadian yang ada, ia sempat panik ketakutan. Keringat bercucuran di seluruh tubuhnya, dan Aldi merasa dunia
seakan ingin runtuh di hadapannya. Sampai ia menyadari satu hal, jika mereka hanyalah jiwa yang tertangkap dan tidak seharusnya ia merasakan seperti ini. Dengan sisa tenaga yang ada, Aldi meraih batu yang ada di sekitarnya dan langsung melemparkan ke batang pohon itu. Saat ia berhasil melempar batu, pohon itu malah menjerit dan suara sosok itu terdengar menggema. Aldi kembali tersadar jika pohon itu bukan sekedar rumah, tapi kekuatan bagi sosok perempuan itu. Keesokan harinya, Aldi langsung mendatangi warung Pak Bambang sepulangnya ia mengajar. Kejadian yang ia alami tadi malam, ia ceritakan semuanya kepada Pak Bambang. Aldi menceritakan dengan begitu antusias dan Pak Bambang yang mendengar itu langsung pucat wajahnya. Setelah itu, Pak Bambang mengatakan, "Ia telah memilihmu." Lalu Pak Bambang membalikkan badan dan membuka peti tua. Di dalamnya ada kapak besar dan botol yang sudah berisi air yang telah didoakan. Pak Bambang mengatakan jika pohonnya dihancurkan, kutukan itu akan berakhir. Tanpa menunggu lama, tepat pada malamnya, mereka kembali mendatangi pohon itu. Dari kejauhan, mereka sudah melihat sosok Ina yang seakan menunggu, dan seketika langit berubah menjadi gelap. Akar pohon itu bangkit dari tanah, dan suara berat terdengar begitu nyaring. "Tidak ada yang boleh menghancurkan rumahku." Pertarungan antara Aldi dan sosok itu berlangsung cukup kacau. Akar pohon seakan menyerang dari segala arah, dan bayangan manusia perlahan muncul dari tanah. Aldi terus mencoba melawan, dan tepat beberapa saat ia berhasil menyiramkan air doa ke batang pohon itu. Seakan terhantam oleh sesuatu, pohon itu bergerak keras dan sosok itu menjerit kesakitan. "Tidak, mereka milikku." Dengan satu ayunan terakhir, kapak yang dibawa Aldi menghantam batang pohon. Tepat pada saat itu, retakan besar mulai muncul secara perlahan. Cahaya aneh keluar dari dalamnya dan satu persatu bayangan manusia mulai menghilang. Jeritan Ina pun berubah menjadi tangisan yang panjang. Tubuhnya perlahan hancur menjadi debu. Dan ketika pohon itu tumbang, semuanya menjadi sunyi. Beberapa bulan kemudian, tempat itu berubah menjadi lapangan yang kosong. Tidak ada lagi pohon beringin dan tidak ada lagi orang yang hilang. Namun, kadang-kadang saat suasana lagi sunyi, beberapa warga desa masih mendengar suara bisikan dari tanah. Suara perempuan yang sangat pelan dan berbisik dengan kesedihan yang tak berujung. "Aku masih sendiri." Cerita di balik itu semua menyimpan berbagai luka dan kesimpulannya ia hanya ingin ditemani. Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian cerita malam horor kali ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita malam horor terbaru. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye.